sama aku Eunike Priscilla Sregiarto dari podcast SMA Negeri 1 Kedung-Adem. Sekarang ini pada tanggal 28 Oktober 2022 diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Dan di samping aku ini sudah ada tamu istimewa, yaitu Bapak Kapolsek Kedung-Adem. Langsung aja kita sapa-sapa Bapak Kapolsek Kedung-Adem ini yuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Nah, kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang kan? Jadi perkenalkan kami supaya Bapak memperkenalkan diri kepada pemirsa yang sedang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa broadcast SMA Negeri Kedung-Adem. Saya perkenalkan diri, nama saya Nanang Budiono, pangkat AKP, Ajun Komisaris Polisi Kapolsek Kedung-Adem mulai bulan Juli kemarin tahun 2022. Asal saya dari Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Jadi kalau keluarga saya, ibu itu namanya Nurul Khalifah. Kebetulan guru juga di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro. Sampai sekarang Pak? Iya, sampai sekarang. Masih Terus aktif? masih aktif. Anak saya 2, yang satu namanya Jauharil Haki, sekarang menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat di STTD Bekasi. Yang kedua masih SMA kelas 3 di SMT Bojonegoro. Itu. Dulu saya juga dari SMA PGRI Tuban. Jadi itu sekilas perkenalan diri saya, Mbak. Nah, kalau boleh saya singgung nih, kan Pak Nana sendiri ini udah jadi Kapolsek Kedung-Adem. Kenapa kok anaknya pengennya ditransportasi, Pak? Nah. Bukan mengikuti jejaknya Pak Nanang gitu. Jadi hidup itu adalah pilihan. Ya, sekali lagi hidup itu adalah pilihan. Jadi saya tidak pernah mengarahkan atau bagaimana. Dia memilih sendiri jalan hidupnya. Gitu, jalan hidupnya dia memilih sendiri. Mau jadi apa, mau jadi yang penting bisa berbakti pada orang tua dan agama serta mengabdi pada negara dan bangsa. Itu saja. Nah, kalau begitu karena sekarang ini kan ditugaskan di Kapolsek Kedung-Adem ya Pak. Iya. Kalau sebelumnya berarti ditugaskan di mana? Di Tuban kah atau di mananya? Saya sebelumnya di Kanit Reskrim Polsek Kota Bojonegoro, kemudian menjadi Kapolsek Sekar. Terus kemarin bulan Juli ada mutasi ke Kedung-Adem, sekarang saya menjadi Kapolsek Kedung-Adem hingga sekarang ini. Dari bulan Juli sampai sekarang ini ya Pak ya? Iya. Nah, sama Bapak dari tugas di Bojonegoro sampai sekarang nih, apa kesan Bapak dari apa ya, kantor sebelumnya di kantor yang sekarang gitu Pak? Sama sebetulnya ya, jadi masyarakat Bojonegoro itu menjunjung tinggi kearifan lokal ya, jadi sangat ramah dan sangat taat ya terhadap aturan-aturan, baik itu aturan negara maupun aturan agama. Generasi mudanya juga bagus-bagus ya. Insya Allah ke depan generasi dari Kedung-Adem ini ya, khususnya ya, saya mendoakan supaya menjadi orang yang baik, bisa sukses ya, bisa menjadi orang-orang pilihan dan menjadikan petinggi-petinggi negeri di sini. Itu harapan saya. Harapannya Bapak ya, buat orang-orang di sekitaran Bojonegoro. Ya, tapi khususon saat ini saya mendoakan kepada anak-anak kami yang bersekolah di SMA Negeri Kedung-Adem ini, semoga menjadi orang sukses, orang yang sukses dan orang yang tetap bersemangat dalam menempuh kehidupan ini. Kalau gitu
sewaktu upacara tadi kan saya mendengarkan amanatnya Pak Nanang gitu kan ya, menyinggung yang tadi Bapak sampaikan gitu, yaitu harapan bagi generasi muda mengingat semangat para pejuang supaya dapat berkontribusi bagi nusa dan bangsa yang agar lebih maju dan unggul yang berlandaskan dengan Pancasila. Betul begitu ya Pak ya? Iya. Jadi begini, pejuang kita ini dulu, nenek moyang kita yang berjuang itu betul-betul berjuang murni dari hati nurani yang paling dalam, dari semangat yang ada ya, walaupun keadaan sangat sulit waktu itu, namun mereka selalu bersemangat ya, ingin mendharma baktikan dirinya pribadinya kepada kemerdekaan Indonesia. Jadi titik balik daripada semangatnya para pejuang itu yang ditujukan kepada generasi muda sekarang, yaitu harapannya generasi muda itu melanjutkan gitu. Iya, harus melanjutkan perjuangan dengan semangat yang tinggi, dengan disertai yang pertama itu ketakwaan ya. Jadi generasi muda harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua semangat ya, semangat untuk melakukan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, generasi muda itu diharapkan belajar dan belajar. Jadi harus mau berkembang Ya, gitu ya Pak? berkembang itu harus belajar karena semangat long life education ya. Iya. Jadi belajar itu harus seumur hidup. Ya, long life education itu belajar seumur hidup. Jangan sampai mau ngestak di situ aja ya Pak? Iya, jangan sampai stagnan. Ya, belajar. Saya sampai sekarang pun masih belajar. Ingin belajar dan belajar. Supaya lebih baik Iya. gitu ya. Yang berikutnya lagi, nasionalisme kita yang tinggi. Harus punya rasa nasionalisme. Iya, nasionalisme yang tinggi supaya kita ini bangsa Indonesia ya. Dari guyup rukunnya bangsa kita ya, memperoleh kesatuan ya, kesatuan dan persatuan. Dan dalam kesatuan dan persatuan itu kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Yang berikutnya lagi ini, jadi dengan semangat nasionalisme semoga bangsa ini khususnya generasi muda itu tetap menjalankan hidup ini, belajar sehingga apa yang dicita-citakan itu tercapai. Gitu ya Pak? Ya. Nah itu tadi permisa sebagai generasi muda ya, generasi saat ini milenial, kita tuh harus punya rasa nasionalisme gitu ya Pak ya, agar bisa meneruskan perjuangan para pejuang yang sebelumnya gitu ya Pak, agar lebih baik ke depannya dan lebih maju bangsa kita ini gitu ya Pak. Dan kalau begitu, apa harapan dan pesan Bapak Kapolsek untuk pemirsa khususnya warga Kedunggadem serta siswa-siswi yang baru saja Bapak amanati saat upacara tadi gitu? Harapan saya kepada masyarakat Kedunggadem dan siswa-siswi yang ada di SMA ini, marilah kita bicara dengan kacamata Kamtibmas ya. Bahwa tugas pokok kepolisian itu adalah pertama Kamtibmas, memelihara keamanan tertiban masyarakat. Yang kedua adalah melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Makanya di era yang serba cepat ini, di era globalisasi ini, saya harapkan khususnya para pemuda dan pemudi ya, dengan adanya teknologi yang canggih ini ya, masyarakat harus bisa memfilter ya, sekali menyaring apa yang datangnya baik dari luar negeri atau dalam negeri sendiri, yang sekiranya itu misalnya informasi itu baik dan atau jelek ya, misalnya informasi itu berkualitas atau mengandung kriminalitas, kita harus jaga, harus tahu, harus dipilih ya. Jangan sampai generasi muda ini khususnya yang masih sekolah ini terperosok ya. Jadi rusak gitu ya Pak? Dalam jurang kerusakan mental utamanya.
terus kerusakan pribadi. Terus kemudian yang saya pesankan untuk menjaga terpeliharanya Kamtimas tadi, tolong generasi muda itu jangan ikut ya, jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan kekerasan, apalagi kriminal gitu ya Pak ya. Ya, kriminalitas, pengeroyokan, jangan sampai menjadi urusan pihak kepolisian, menjadi urusan pihak sekolah dan orang tua kita serta lingkungan yang ada. Jadilah pribadi yang mandiri, jadilah pribadi yang pintar. Karena saya punya moto begini, Mbak. Jadi generasi muda harus dewasa berjiwa muda, muda bersikap dewasa. Sekali lagi ya saya katakan, generasi muda harus dewasa berjiwa muda, muda bersikap dewasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah pesan dan harapan serta moto dari Pak Nanang ini, Bapak Kapolsek Kedung-Adem kita. Kalau begitu, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan karena sudah mau datang ke podcast kita ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kalian harus like, subscribe, dan share serta juga komen di bawah ini. Oke? Terima kasih, sampai jumpa.